Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini SD anak SD 1? Semoga kabar pagi ini semuanya sehat ya. Dan alhamdulillah ketemu lagi bersama Pak Ridwan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai kegemaran dalam menggambar. Nah, kemarin kita sudah tebak-tebakan ya. Ada gambar huruf A, kemudian gambar huruf B, gambar huruf C, sampai huruf Z ya, huruf yang terakhir ya. Nah, hari ini apa yang akan kita pelajari? Nah, hari ini kita akan belajar masih tentang kegemaran menggambar ya. Tapi hari ini berbeda ya. Hari ini kita akan menggambar ataupun mengetahui bentuk gambar dari bangun datar. Nih, tema hari ini kita akan belajar mengenai mengenal bangun datar. Nah, mengenal bangun datar. Nah, teman-teman SD 1, siapa di sini yang sudah tahu apa sih itu bangun datar? Kemudian apa saja bangun datar itu? Nah, mungkin nanti di pelajaran matematika kalian akan ketemu dengan bangun datar ya, yang akan diajarkan oleh Bu Indri nanti. Dan mungkin waktu di TK ataupun di PAUD kalian juga pernah belajar ya, apa itu bangun datar, kemudian apa aja sih bangun datar itu ya. Nah, hari ini kita bersama Pak Ridwan akan belajar mengenal bangun datar ya. Perhatikan. Nah, tadi Pak Ridwan bertanya nih kepada kalian, apa sih itu bangun datar? Apa itu bangun datar? Pertanyaan yang tadi Pak Ridwan tanyakan ke kalian ya. Apa itu bangun datar? Nah, teman-teman, di sini bisa dibaca, Pak Ridwan akan membacakan apa itu bangun datar. Nah, di sini ya. Nah, bangun datar adalah suatu bidang datar yang tersusun oleh titik-titik atau garis-garis yang menyatu membentuk bangun dua dimensi yang mempunyai keliling dan luas. Nah, tadi apa bangun datar itu? Nah, sekali lagi Pak Ridwan bacakan. Bangun datar adalah suatu bidang datar yang tersusun oleh titik atau garis-garis yang menyatu membentuk bangun dua dimensi yang mempunyai keliling dan luas. Nah, itu pengertian dari bangun datar. Katanya di sini bangun datar itu adalah suatu bidang datar. Suatu bidang datar yang tersusun oleh titik-titik atau garis. Yang tersusun oleh titik-titik atau garis. Kemudian membentuk bangun dua dimensi. Nah, bangun dua dimensi itu bangun apa sih? Bangun dua dimensi itu adalah suatu bangun yang dapat kita lihat ya bentuknya ya. Nah, kemudian apalagi tadi? Mempunyai keliling dan luas. Mempunyai keliling dan luas. Nah, itu pengertian dari bangun datar. Nah, kalau misalkan nanti belum jelas gak apa-apa ya. Hari ini kita tidak akan belajar pengertian apa itu bangun datar ya. Kalian harus tahu apa itu bangun datar, pengertiannya tidak. Yang penting hari ini kita akan belajar bentuk-bentuk bangun datar itu sendiri ya. Apa saja itu bangun datar. Nah, pertama perhatikan teman-teman, di sini ada bentuknya seperti ini ya. Nih, seperti ini ya. Nah, itu kira-kira apa sih? Nah, di sini sudah ada. Yang pertama adalah persegi. Apa? Yang pertama
persegi. Nih, persegi ya. Nah, persegi bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya ya. Bentuknya seperti itu. Persegi nih. Ya. Nah, persegi ini berbeda sama persegi panjang, ya. Kalau persegi, perhatikan yang ini sama yang ini itu ukurannya sama, ya. Ini sisi, ini sisi, ini sisi, ini sisi. Nah, sisi dan sisinya itu sama, ya, jaraknya. Misalkan Pak Rijan contohkan sisinya ini misalkan 30 cm. Nah, ini juga sama 30 cm. Ini sama 30 cm, ini sama 30 cm. Nah, kalau bentuknya berarti sama sisi-sisinya, ya. Yang ini sama, ini sama, ini sama, yang ini sama, itu berarti namanya persegi, ya. Dapat dilihat dalam bentuknya seperti itu. Nah, yang kedua, perhatikan teman-teman, ada yang bentuknya seperti ini. Nah, hampir mirip seperti yang tadi ya, yang persegi tadi. Namun ini bukan persegi, tapi persegi panjang. Ada tambahannya, panjang. Jadi persegi panjang. Bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman ya, dapat kita lihat ya, bentuknya seperti itu ya. Nah, kalau persegi panjang, di sini panjang dan lebarnya itu berbeda. Kalau tadi persegi hanya sisi dan sisi saja sama ukurannya, kalau persegi panjang, panjangnya akan berbeda dengan lebarnya. Ya, kalau di sini Pak Rijan sudah menuliskan panjang, ini lebar. Nah, ini juga ini termasuk lebar. Kalau yang ini panjang, ya. Nah, bedanya gimana? Bedanya misalkan panjangnya di sini taruh sekitar misalkan ya 20 cm. Lebarnya di sini 10 cm. Nah, itu berbeda ya. Persegi panjang itu berbeda antara panjangnya dan lebarnya, ya. Itu akan berbeda, ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada bentuknya seperti ini, ya, antara yang ini sama yang ini berbeda, itu persegi panjang. Ya, paham sampai di sini? Insya Allah paham ya. Kalau belum paham nanti bisa diulang lagi ya belajarnya. Kemudian yang selanjutnya ada jajar genjang. Apa itu jajar genjang? Nah, jajar genjang bentuknya seperti ini. Ya, agak miring ya. Nih, miring seperti itu ya. Hampir sama seperti tadi, persegi sama persegi panjang. Cuman jajar genjang ini miring. Ya, miring bentuknya seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman menemukan bentuknya yang seperti itu namanya jajar genjang. Ya, paham? Insya Allah paham ya. Nah, kemudian ini apa tuh? Bentuknya seperti apa coba? Ya, bentuknya mirip seperti ban sepeda, kemudian seperti roda motor ya. Kemudian bentuknya seperti bola, apalagi bentuknya seperti uang logam ya. Nah, ini namanya lingkaran ya. Lingkaran. Kalau kita menyebutnya bulat. Nah, ini bentuk lingkaran. Nah, kalau lingkaran dia tidak mempunyai sudut ya. Sudut itu misalkan ini seperti ini sudut. Nah, ini sudut. Kemudian ini sudut. Nah, kalau lingkaran dia tidak punya, ia melingkar ya. Ia bulat bentuknya seperti ini. Nah, itu namanya lingkaran ya. Kalau lingkaran sudah tidak asing ya, kalian pasti sudah tahu ya lingkaran. Nah, kemudian selanjutnya apa nih? Wah, bentuknya seperti apa tuh? Seperti gunung ya. Seperti gunung.
kemudian seperti apa, topi yang kerucut ya, topi yang seperti itu ya. Kemudian bentuknya seperti apa lagi tuh, seperti piramida ya. Nah, ini apa namanya? Ini segitiga. Kenapa disebut segitiga? Ada yang tahu? Nah, kenapa disebut segitiga? Karena dia mempunyai sudutnya ada 3 teman-teman nih. Nah, itu sudut ya. 1, 2, 3. Nah, dia memiliki 3 sudut ya, makanya disebut segitiga. Nah, nanti ada juga selain segitiga ada segi 5 dan sebagainya ya. Nah, tapi di sini kita hanya belajar segitiga ya, yang mempunyai 3 sudut ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti menemukan bentuknya yang seperti ini, itu namanya segitiga ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, selanjutnya tadi kita mengenal segitiga. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk dari segitiga, teman-teman. Nah, macam-macam segitiga. Pertama, ada bentuk segitiga seperti itu. Itu namanya segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Maksudnya apa sama kaki? Kakinya sama. Nih, ini. Nah, ini kakinya. Itu sama ya sudut-sudutnya, segitiganya. Makanya disebut segitiga sama kaki. Nah, yang kedua, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Wah, bedanya apa segitiga sama kaki sama segitiga sama sisi? Nah, ininya sama nih, sisi-sisinya semua sama ya bentuknya. Makanya disebut segitiga sama sisi. Kemudian ada segitiga sembarang. Kalau segitiga sembarang ininya agak miring. Ya, yang ini agak miring nih, bentuknya seperti itu. Nah, kalau berarti bentuknya miring seperti itu segitiga sembarang. Ya, paham sampai di situ? Nah, tadi kita sudah belajar bangun datar apa aja nih? Parjan ulang lagi. Pertama, ada persegi, bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada persegi panjang, bentuknya seperti ini, antara panjang dan lebar berbeda. Kemudian ada yang ketiga, jajar genjang, bentuknya miring seperti ini. Kemudian ada lingkaran ya, bentuknya seperti roda sepeda, roda motor, kelereng dan sebagainya ya, yang bentuknya bulat seperti itu lingkaran. Kemudian ada juga segitiga. Segitiga memiliki sudut 3 ya. 1, 2, dan 3. Segitiga. Nah, ini ada macam-macam segitiga ya. Ini hanya pengenalan aja. Kalau misalkan kalian tidak mengetahui semua segitiga ini, tidak apa-apa. Yang penting kalian bisa paham bentuk yang seperti itu adalah segitiga. Ya, paham ya insya Allah ya. Nah, kalau misalkan sudah paham, jeng-jreng, di sini ada tugas untuk kalian. Tugasnya apa? Nah, tugasnya adalah silahkan kalian cari barang-barang yang ada di sekitar kalian ya, yang ada di rumah kalian. Lalu tentukan bentuknya yang sesuai dengan bangun datar ya. Lalu tulis di buku bahasa Indonesia. Jadi teman-teman di rumah silahkan cari barang-barang yang ada di rumah kalian ya, baik itu apa aja terserah ya. Dan nanti lihat, wah bentuknya ini bentuk apa nih. Misalkan ada bentuknya yang persegi, ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya lingkaran. Nah, nanti kalian tulis di buku bahasa Indonesia. Misalkan Pak Ridwan menemukan buku tulis, misalkan, wah buku tulis ini bentuknya persegi panjang misalkan. Terus misalkan Pak Ridwan menemukan uang
logam 500 misalkan ya, 500 rupiah. Wah, bentuknya seperti lingkaran nih. Nah, makanya Pak Ridwan nanti tulis uang logam lingkaran misalkan. Nah, kalau misalkan masih bingung bagaimana cara penulisannya, di sini Pak Ridwan kasih contoh. Nih ya, ini contohnya. Nah, nanti kalian tulis di buku tulisnya. Ini seperti ini ya bentuknya. Nah, bentuknya seperti tabel seperti itu. Pertama ada nomor, kemudian nama benda. Nama bendanya misalkan kalian menemukan apa di rumah kalian. Misalkan Pak Ridwan di sini menemukan bola, kemudian menemukan buku tulis. Nah, di sini nanti bentuk bendanya. Bentuk bendanya seperti apa? Misalkan tadi Pak Ridwan menemukan bola, bentuknya lingkaran, tulis lingkaran. Kemudian misalkan Pak Ridwan tadi menemukan buku tulis, bentuknya itu seperti persegi panjang, makanya Pak Ridwan tulis persegi panjang. Nah, seperti itu ya contoh tabel tugasnya. Nah, silahkan kalian di rumah cari barang-barang sebanyak mungkin ya. Kalau misalkan menemukan 5 tidak apa-apa, atau misalkan menemukan 3 tidak apa-apa. Ya, yang penting kalian menuliskan benda-benda yang ada di sekitar kalian ya. Nah, baik, sampai di sini dulu ya pertemuan hari ini. Semoga kalian paham dan tugasnya Pak Ridwan tunggu. Pak Ridwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.